Apakah kurban tersebut setiap tahunnya harus bergantian nama dalam satu keluarga untuk melakukan kurban? Ini biasanya bapak-bapak yang waktu daftar, tolong buat nama istri saya. Nama bapak aja, kata ustaz yang di masjid. Saya takut pulang ke rumah. Nah, ini bapak-bapak yang macam ini nanti tidak kena azab kubur lagi. Saking kan sudah azabnya di dunia. Dia takut di kwitansi itu, karena dari rumah, bang, mesti namaku, jangan nama bang. Ibu-ibu dimanapun berada, saya kasih tahu, asal udah nama bapak itu, ibu dapat juga. Ya, jadi tak perlu gantian. Tahun lalu kan 2000 lah bang, tahun ini mesti, enggak. Asal udah nama bapak itu, ibu dapat juga. Ya tahu, dah, tak usah masalahkan. Apa boleh berkurban mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal dunia? Boleh. Mana dalilnya? Waktu Nabi menyembelih kurban, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Terimalah kambing ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad SAW. Padahal waktu itu kurban disembelih di Madinah, Khadijah sudah meninggal di Makkah. Itu menunjukkan sampai ke keluarga yang sudah meninggal. Ambil kambing kedua, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ummati Muhammad SAW. Terimalah untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad SAW. Padahal waktu itu umat Muhammad sudah banyak yang meninggal di Makkah dan di Madinah. Seandainya yang meninggal tidak dapat, pasti dikhususkan Nabi, ya Allah terimalah kurban untuk umat Muhammad yang hidup aja, yang mati tak dapat. Itu menunjukkan yang sudah meninggal dunia sampai. Kalau ada nanti orang ngotot bilang yang meninggal nggak sampai, tolong kasih nama lengkap. Nanti kalau kau mati, aku kirim kambing. Kalau tak dapat, cepat-cepat kasih kabar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ingin berkurban, apakah harus menyaksikan hewan kurban kita saat disembelih? Ketika Sayyidina Muhammad SAW menyembelih, Sayyidah Aisyah menyaksikan. Ketika Sayyidina Ali menyembelih, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain menyaksikan. Itu menunjukkan dianjurkan membawa orang. Kalau perempuan dia tidak ikut menyembelih, tapi orang lain menyembelih dia menengok. Kalau laki-laki yang mampu dia menyembelih sendiri. Bismillahi wallahu akbar, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Yang perempuan ikut menyaksikan. Hikmahnya apa? Menengok mati. Hikmahnya apa? Sya'airillah, syiar. Biar supaya orang jangan sepele nengok kita. Tengok tu orang Islam, penuh tanah lapang tu, bagi-bagi daging mereka. Apa hukum menyaksikan itu? Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunat. Jangan gara-gara ini tak berkurban. Pak, kirimkan kurbannya ke suku Talang Mamak, suku Akit, suku Laut, suku Sakai. Wah enggak, saya mesti ngelihat penyembelihan. Transfer aja. Ngelihat itu tidak wajib, tidak rukun, tidak syarat. Transferkan ke nomor berikut ini. Assalamualaikum Ustadz. Ingin menanyakan mana yang didahului ya, membayar utang orang tua yang sudah meninggal atau berkurban dulu? Wah ini cukup berat juga pertanyaannya. Bagaimana Ustadz? Kita dalam beramal ini ada skala prioritas. Yang paling tinggi wajib, di bawah wajib sunat muakkad, di bawah sunat muakkad adalah sunnah. Nah, kalau orang tua meninggal, apa yang pertama dilakukan? Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Pertama, kalau orang tua meninggal, keluarkan wasiat di bawah sepertiga. Jadi kalau orang tuanya punya harta warisan 1 miliar, cari wasiat-wasiat. Kata dia, ini wasiatku untuk bangun pesantren. Berapa? 500 juta. Batal wasiat 500, yang terlaksana 333 juta.
Karena wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Keluarkan 333, tinggal 666 juta. Yang kedua, dain, bayarkan hutang. Berapa hutang orang tua? Hutangnya pas 666, habis. Selesai. Ternyata datang lagi orang menagih hutang. Sementara harta warisan sudah habis. Wajibkah anak membayarkan hutang orang tua dari uangnya sendiri? Tidak. Saya ulang sekali lagi. Anak wajib membayarkan hutang ayahnya, hutang emaknya dari tirkah, dari harta warisan. Setelah harta warisannya habis, maka anak tidak wajib membayarkan hutang. Tapi kalau si anak mau membayar, bagus, itu baktinya pada orang tua. Sekarang uangmu ada 2,5 juta. Ada dua. Pertama, orang nagih hutang bapakmu. Yang kedua, untuk kurban. Mana yang kau depankan? Kurban atau nagih hutang? Bayarkan nagih hutang. Karena ruhnya tergantung-gantung antara langit dan bumi, tak diterima sebab hutang belum berbayar. Bayarkan hutangnya, setelah itu baru berkurban. Demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, saya pernah mendengar kisah dari Rasulullah SAW ketika Rasulullah dan para sahabat berkurban, itu Bilal memotong ayam Pak Ustadz dan membagikannya. Itu hukumnya gimana ya? Apa ayam juga termasuk hewan kurban? Assalamualaikum. Dalam Al-Quran dijelaskan mim bahimatil an'am. Hewan yang dikurbankan itu mim bahimatil an'am. Al-an'am. Coba lihat surat Al-an'am. Apa arti Al-an'am? Al-an'am artinya binatang ternak. Yang dimaksud binatang ternak di situ apa? Kambing, sapi, lembu, kerbau, onta. Tidak ada ikhtilaf antar ulama. Saya kalau ada ikhtilaf satu pendapat saya sebutkan. Mazhab paling tua Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya sepakat bahwa kurban itu adalah an'am, bukan burung puyuh, bukan ayam sekandang, bukan ikan sarden. Maka riwayat-riwayat yang dhaif tidak bisa dipakai sebagai dalil. Oleh sebab itu maka kita ikuti saja aturan yang sudah dibuat oleh para ulama. Yang tidak sanggup berkurban, jangan berkecil hati, karena ada ibadah lain. Pintu surga itu bukan cuma masuk lewat sedekah. Pintu surga bisa masuk lewat babur royan, banyak puasa sunat. Yang nggak punya duit, sedih nggak bisa kurban, kan bisa puasa sunat. Bisa masuk lewat zikir, bisa masuk lewat jihad. Pintu surga bukan cuma kurban. Jangan batasi kebaikan dari pintu satu saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Ingin bertanya, jika ingin kurban untuk yang sudah meninggal, apakah satu sapi ya boleh digabung dengan kurban untuk yang masih hidup ya? Dan juga apakah digabung satu sapi untuk yang meninggal semua dan satu sapi untuk untuk anggota keluarga yang hidup. Jadi apakah boleh digabung begitu Ustaz? Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyata. Kami berkurban bersama Nabi Muhammad SAW pada tahun Hudaybiyah, tahun ke-6. Badanatan, 1 ekor onta, an sab'in, 7 orang untuk 1 ekor onta. Itulah dalilnya bahwa Nabi pernah berkurban 2 ekor kambing, pernah pula berkurban 1 ekor onta bersama-sama dengan sahabat. Apakah 7 orang itu boleh campur orang meninggal atau mesti orang hidup saja? Boleh bercampur. Boleh bercampur kurban. Suami, istri, anak, mantu, cucu, almarhum ayah, almarhum ibu boleh. Atau kurban campur dengan akikah.
suami, istri, anak, mantu, cucu laki-laki 1, 2 ekor jatah 2, cucu perempuan. Maka boleh 1 ekor sapi dicampur 4 kurban, 3 akikah. Boleh. 1 ekor sapi, 4 kurban orang hidup, 2, 1 akikah, 2 orang sudah meninggal. Mubah, boleh. Demikian menurut fuqaha ulama ahli fikih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz mau bertanya, misalnya seorang anak mau menghadiahkan kurban kepada kedua orang tuanya, tapi belum sanggup membeli sapi Ustaz. Jadi misalnya mau beli domba atau kambing. Nah, cuma membeli domba dan kambingnya juga belum sanggup untuk beli sendiri. Kalau misalnya membeli 1 domba tapi patungan dengan saudaranya, apakah itu boleh Ustaz? Jadi bukan 1 orang, misalnya berdua atau bertiga. Ustaz, syukran. Kalau adik-beradik, saudara-saudara 5 orang, si A 500.000, anak nomor 2 500, kemudian yang dari Jepang karena duitnya banyak 1 juta, kemudian adiknya yang 1 lagi 500, yang 1 lagi kamu nggak usah ngasih, cukup doakan aja. Akhirnya terkumpullah duit 2,5 juta. Belikan seekor kambing, serahkan ke orang tua, maka nanti kambingnya dipotong atas nama orang tua. Orang tuanya masih hidup. Pak tukang jagal, bismillahi wallahu akbar. Dengan nama Allah. Allahumma taqabbal min Pak Fulan bin Fulan. Jadi si tukang jagal hanya nyebut nama. Tanpa disebutnya min Fulan bin Fulan, anaknya patungan. Nggak ada. Modal. Begitu juga kalau kita dapat hadiah dari non-muslim. Ada 1 masjid dapat hadiah 1 ekor sapi dari non-muslim. Nanya ke saya, boleh apa enggak? Ambil aja. Ambil sapinya. Selama tidak ada unsur agama. Murni hadiah. Enggak ada apa-apa ini. Yakin enggak ada apa-apa? Enggak. Ambil. Nanti sebutkan 7 orang nama pengurus masjid. Ketua, sekretaris, bendahara, seksi keamanan, seksi parkir, seksi humas, seksi ibadah. Jadi dipotong atas nama pengurus yang menerima hadiah. Bukan atas nama si non-muslim. Karena orang non-muslim nggak boleh berkurban. Syarat berkurban itu muslim, baligh, berakal. Kalau dia nggak berakal, masih anak-anak, itu kurban hadiah dari orang tua untuk si anak. Mubah diterima. Demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukum seorang muslim jika seumur hidupnya tidak pernah berkurban dikarenakan kondisi perekonomiannya yang mungkin serba kekurangan Ustadz? Mazhab ada 4. Paling tua mazhab Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Nomor 2 mazhab Maliki. Imam Malik meninggal 179. Nomor 3 mazhab Syafi'i. Meninggal 204. Mazhab keempat Imam Ahmad bin Hanbal Hambali. Meninggal 241. 4. Adakah di antara 4 mazhab ini yang mengatakan kurban itu wajib? Ada. Mazhab Hanafi saja. 1 mazhab mengatakan wajib. Orang yang bermazhab Hanafi ini di mana? India, Pakistan, Bangladesh, Turki, sebagian Mesir, sebagian Kufah Irak. Ini Hanafi. Mereka wajib berkurban. Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, berkurban hukumnya sunat muakkadah. Sunat muakkad, nggak wajib. Jadi kalau ada orang seumur hidup nggak pernah berkurban, ya nggak apa-apa, nggak wajib. Tapi keterlaluan. Nikmat sudah banyak dapat, kenapa nggak berkurban? Inna a'tainakal kautsar. Kau sudah banyak dapat nikmat. Fasolli, sholatlah, syukur. Wanhar, berkurbanlah. Nggak mau juga berkurban, siap-siap. Duitnya tetap hilang. Tahan tuh 2,5 juta.
Nanti hilang juga. Jantung koroner 10 juta. Diabetes mellitus 15 juta. Ada saja cara uang itu keluar. Tapi saya nggak punya duit, Pak Ustadz. Ya nggak punya duit, siapa nyuruh kamu berkurban? Zikir, baca Quran, sholat sunat. Senyum aja ibadah. Jangan paksakan diri kalau tak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang kalau tidak mampu. Wallahu a'lam. Dari Mbak Tiara nih di Kanagawa, kalau istri dan suami bekerja, ini afdalnya bagaimana Ustadz? Apakah masing-masing itu satu kambing atau boleh tadi satu kambing untuk keluarga? Terima kasih Ustadz. Kurban terbagi 3. Kurban yang paling hebat, kurban kelas atas, VVIP. Nabi menyembelih 63 ekor, Sayyidina Ali menyembelih 37 ekor. 63 tambah 37, 100 ekor untuk Nabi sendirian. The best. Kalau ada orang KMII Jepang, 100 ekor onta saya sendiri. Nih, mantap. Keren. Ini paling atas. 100 ekor sendirian. Di bawah itu, 1 ekor onta ber-7. Tahun Hudaybiyah. Bawah. Di bawah itu, 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Kepala rumah tangga, 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Ini kelas ekonomi paling bawah. Saya anjurkan yang KMII, yang duitnya banyak di Jepang, maka yang tengah. Kalau dia pilih paling bawah, janganlah tahan-tahan itu duit. Ini yang tengah. Suami 2,5 juta, istri 2,5 juta. Anak juga ternyata udah kerja, anak 2,5 juta. Patungan dengan kawan, kami 1 ekor sapi 7 orang. Bagus. Pilih yang tengah. Saya tetap yang bawah juga Pak Ustadz. Ya, tak apa-apalah, kurban daripada enggak kurban. Iya Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak Ustadz, anak saya yang laki-laki kan kekahannya baru 1 kambing, jadi 1 kambingnya lagi belum. Terus saya keburu sama suami pisah gitu, yang tanggung jawab itu suami apa saya sebagai ibunya gitu Ustadz. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tahun kemarin sudah kurban, apakah kalau misalnya seandainya tahun ini ada rezeki kurban lagi, tidak masalah kah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan. Memberi makan, membeli pakaian, memberi tempat tinggal, memberi pendidikan, memberi perhatian, nafkah, kewajiban suami. Jadi anak ibu laki-laki akikah 1 ekor. Menurut mazhab Hanafi sudah cukup. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i 2 ekor. Kalau gitu 1 ekor lagi. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab suami ibu, mantan suami. Tanggung jawab bapaknya, ayahnya. Tapi kalau ibu mau, bagus, nggak salah. Berhitung sebagai sodakoh. Mudah-mudahan dia jadi anak yang berbakti, anak yang soleh. Ini tentang masalah tanggung jawab, sebetulnya tanggung jawab ayah, bapak, orang tua. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Yang kedua itu sudah kurban tahun lalu, apakah boleh kurban tahun ini? Sudah kurban tahun lalu, tahun ini kurban lagi. Nabi berkurban berapa tadi? Berapa ekor onta tadi? 63 ekor. Kenapa 63? Enggak ada yang tahu kenapa 63. Setelah Nabi meninggal baru sahabat pikir. Ternyata Nabi berhenti pada 63 karena kenapa 63? Karena dia ingin tiap tahun berkurban. 63 tahun. Ibu
kurban tiap tahun. Kalau ada uang, nggak ada uang ya nggak apa-apa, jangan paksakan diri. Jangan 63 ekor nanti. Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Bolehkah seorang non-muslim menerima daging kurban, Ustadz? Demikian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang non-muslim datang menjumpai anaknya. Anaknya muslim. Nama anaknya Asma. Asma takut ketemu dengan ibunya karena non-muslim. Bertanyalah Asma kepada Nabi. Kanjeng Nabi, boleh nggak saya menemui ibu saya non-muslim? Kata Nabi, siliha, sambung silaturahim dengan ibumu. Afa'u'tiha, bolehkah saya memberikan sesuatu? Kata Nabi, i'tiha, berilah dia hadiah. Inilah dalil boleh memberi daging kurban kepada non-muslim. Dengan syarat kurban sunnah. Kurban wajib nggak boleh. Kurban sunat boleh. Kurban wajib nggak boleh. Kurban wajib itu apa? Kurban nazar. Saya bernazar. Kalau kontrak diperpanjang di Jepang, saya kurban. Tapi kalau nggak diperpanjang, saya nggak kurban sampai mati. Maka kurban nazar nggak boleh. Kurban nazar, semuanya mesti diserahkan ke fakir miskin, nggak boleh dimakan. Sama yang berkurban. Dan nggak boleh dibagi ke non-muslim. Makanya bagi tahu panitia, ini kurban saya bukan kurban sunat, tapi kurban nazar. Wallahu a'lam. Nah, apakah benar Ustaz nih, bila berkurban kambing atas nama anak perempuan, bisa diwakilkan melalui nama ayahnya? Jadi maksudnya, apakah nama bapak bisa mewakili semua nama keluarga atau harus satu-satu? Bagaimana Ustaz? Orang yang berkurban, slaughter, tukang potong, mas, tukang jagal, yang paling afdol dia sebut namanya. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Ya Allah, terimalah fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Allahu Akbar. Andai tidak dia sebut, nih ibu-ibu rame nih menyaksikan pemotongan di musola. Pulang dari pemotongan nangis. Suaminya nanya, kenapa ma? Tukang potong nggak nyebut nama saya. Maka nggak disebut pun sudah sampai. Yang penting niatnya, innamal a'malu bin niat. Maka kalau ibu bapak sudah niat, ini uang 2,5 juta untuk anak saya. Maka waktu motong itu mereka tidak sebut, sudah sampai niatnya, innamal a'malu bin niat. Dia tidak sama seperti akad nikah. Kalau akad nikah mesti disebut bin fulan, aku terima nikahnya dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Kalau kurban ini enggak. Andai enggak disebut pun sah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wallahu a'lam. Baik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada admin yang telah mempersilahkan saya. Saya ada pertanyaan Ustaz, untuk berapakah afdolnya bagian daging yang diambil dari kurban untuk yang berkurban dan berapakah untuk yang dibagikan? Qadarullah saya berkeluarga dengan warga negara Maroko. Kebetulan saat itu, saat Idul Adha, saya pernah berada di Maroko dan hampir setiap kepala keluarga, setiap rumah di Maroko itu berkurban. Dan dagingnya itu diambil semuanya untuk rumah tersebut, tidak dibagikan karena setiap rumah hampir semua berkurban. Dan itu bagaimanakah hukumnya Ustaz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua cara. Yang pertama yang paling afdal, fakulu minha, makan hatinya sedikit. Kulu minha, makan sedikit. Sisanya bagikan semua ke fakir miskin. Habis. Itu yang paling afdal. Cara yang kedua, dibagi sepertiga. Sulusahu, sepertiga untuk yang berkurban. Misalnya saya beli kambing
potong sendiri, bawa pulang ke rumah, bagi 3. Sepertiga untuk orang di rumah, sepertiga untuk jiran kerabat tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. 2 cara. Pertama, ambil hatinya saja, sisanya habis fakir miskin. Cara yang kedua, sepertiga untuk orang di rumah, sepertiga untuk jiran tetangga sahabat kerabat, sepertiga untuk fakir miskin. 2 cara saja. Itu yang ikut sunnah. Kita tidak ikut tradisi orang. Karena amal ini bukan tradisi, tapi ikut tuntunan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Yang dilakukan oleh Rasul, ikuti. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang, tinggalkan. Standar yang ada dalam kitab fikih, 2 cara tadi. Saya anjurkan pilih yang afdal. Ambil dikit saja, bagikan fakir miskin. Wallahu a'lam. Mana yang lebih afdal, kurban kambing 1 ekor 1 orang atau sapi 1 ekor 7 orang? Mana yang lebih afdal? Jawabannya mana yang lebih banyak dagingnya itu lebih afdal. Jadi kalau kambing sama sapi mana lebih afdal? Kalau kambingnya 1 ekor 200 kilo lebih afdal daripada sapi yang kurus macam anak sapi. Kalau sapinya sapi limosin 1 ton, itu lebih afdal daripada kambing kacang, kambing kampung, kambing kurus. Jadi mana yang lebih banyak dagingnya, itu lebih afdal. Itu makanya berkurban kambing jantan dengan sapi jantan lebih afdal daripada kambing betina dan sapi betina. Setelah diteliti, pertama kalau sapi betina yang dipotong itu terputus nanti keturunannya. Karena sapi jantan itu tak perlu banyak-banyak. Itu makanya perlu dipotong. Sapi betina dibiarkan banyak biar supaya berkembang biak. Ini hukum boleh berkurban sapi betina, boleh. Karena ada di beberapa masjid tak mau motong sapi betina, akhirnya harga sapi jantan melambung tinggi. Padahal masalah afdal tak afdal, mana yang paling enak dagingnya, itulah yang afdal. Bolehkah kita mengupah tukang jagal? Wah, ini nyindir saya ini. Jadi Bapak Ibu yang kebetulan nanti menjadi panitia atau ketua masjid, ada yang diupah, ada yang diberi hadiah. Tukang potong sama tukang kulit itu memang diupah. Pak tukang potong, berapa Bapak kami upah per kepala? Kata dia, tak usah lah, tak usah. Itu kalau kata dia tak usah, pisaunya begini, itu basa-basi. Tak usah lah Pak, katanya, tak usah lah. Jangan dibiarkan basa-basi dia. Tidak boleh menjadikan daging, tulang, kepala sebagai upah, tak boleh. Dia dikasih upah pakai duit. Makanya akad membayar kurban itu, ini 2,5 juta untuk kurban dan biaya operasional tunai. Begitu akadnya. Karena biaya operasional di situ sapinya dibawa dari Sumatera Barat, kan nginap dulu 2 malam baru dipotong. Menjaganya siapa? Bawakan rumputnya siapa? Menyenter malam-malam takut dicuri maling siapa? Tukang potong dengan tukang kulit itu mesti diupah. Kalau standar di Pekanbaru 50.000 per kepala, kasih dia 50. Adapun yang panitia ramai-ramai itu tidak perlu diupah tapi cukup hadiah. Hadiahnya apa? Misalnya masyarakat 1 kupon, yang dia 2 kupon, itu namanya hadiah. Apa beda hadiah sama upah? Hadiah dapat alhamdulillah, tak dapat tak masalah, itu hadiah. Kalau upah dapat alhamdulillah, kalau tak dapat naik golok nih, itu namanya upah. Jadi tukang potong dengan tukang kulit mesti diupah, karena itu pekerjaan dia.